Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Kenapa? Sakit. Baik, Ibu akan absen satu persatu ya. Iya. Baiklah, sebelum Ibu memulai mata pelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap? Siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Tangannya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan membahas dan menerangkan tentang perilaku amanah. Ada yang tahu seperti apa perilaku amanah itu? Ya, Meli? Mengembalikan buku tepat waktu. Mengembalikan buku tepat Waktu. Jadi amanah itu harus tepat waktu. Kalau meminjam barang ke orang lain harus dikembalikan dan dikembalikan dengan tepat waktu. Ada lagi yang tahu siapa contoh perilaku amanah? Ya, menepati janji. Jadi kalau berjanji itu harus ditepati. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu perilaku amanah. Amanah. Amanah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatun, yang artinya jujur, aman, bisa dipercaya. Terus amanah secara bahasa, secara lugawi, berarti adalah kepercayaan, jujur, bisa dipercaya. Sedangkan amanah secara istilahi ialah setiap hak wajib yang harus ditunaikan atau dilaksanakan.
dan juga harus dijaga. Jadi amanah itu adalah sesuatu yang dititipkan oleh orang lain kepada kita, di mana kita harus menjaganya. Jadi amanah itu contohnya, bila ada teman kalian menitip barang, ini saya titip ya. Ketika ada orang lain menitipkan barang ke kita, maka harus dijaga dengan baik. Tidak boleh dihilangkan, tidak boleh dirusak, dan juga tidak boleh diambil. Harus dijaga sampai orang yang menitipkan mengambil kembali. Jadi contohnya, misalnya Nyai Asfa nitip buku, atau Amira minjam buku ke Nyai Asfa. Ketika saya minjam bukunya ya. Ketika minjam buku ke temannya itu tidak boleh sampai rusak, tidak boleh sampai hilang, dan harus mengembalikan tepat waktu. Ya boleh pinjam 2 hari misalnya. Setelah 2 hari harus dikembalikan. Tak boleh ingkar janji. Jadi kalau janjinya cuma pinjam 2 hari, harus 2 hari. Tidak boleh lebih ataupun dihilangkan. Itu namanya perilaku jujur dan bisa dipercaya. Amanah itu adalah sifat yang terpuji yang dimiliki oleh para utusan Allah. Contohnya, sifat yang wajib bagi utusan ada berapa? Sifat yang wajib bagi utusan ada 1 sidik, 2 3 4. Itu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Berarti sifat amanah adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh para utusan. Amanah itu bisa dipercaya. Terus amanah itu adalah sifat yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kita itu memiliki sifat amanah. Beliau jujur, beliau bisa dipercaya, beliau selalu menepati janji. Jadi sudah tahu apa itu amanah? Apa amanah itu? Bukan. Arti amanah itu apa? Jujur dan bisa menepati janji. Amanah itu ada 3 macam. 1, amanah kepada Allah. 2, amanah kepada diri sendiri. 3, amanah kepada orang lain. Jadi amanah itu ada berapa? 3. 1, amanah kepada siapa? Allah beserta para utusan. 2, amanah kepada siapa? 3, amanah ke siapa? Orang lain. Amanah kepada Allah ialah kita harus menaati. Taat, arti taat. Harus menaati, harus taat kepada perintah Allah, kepada semua larangan Allah, harus taat. Itu namanya amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah harus derma, harus gimana?
Yang dinamakan amanah kepada Allah harus seperti apa? Harus taat kepada perintah dan juga Ibu tanyakan lagi, Meli, amanah kepada Allah itu apa maksudnya? Iyalah harus. Ada yang tahu amanah kepada Allah seperti apa? Yang tahu angkat tangan. Yang barusan Ibu jelaskan itu amanah kepada Allah. Amanah kepada, Ibu ulangi, amanah kepada Allah ialah kita harus taat kepada perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Ayo sekarang Ibu tanyakan, apa amanah kepada Allah itu seperti apa? Taat kepada perintah Allah. Larangan Allah. Sekarang yang nomor 2 adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri ialah kita harus menjaga kebersihan, memberikan hak-hak anggota tubuh. Maksudnya apa? Menjaga kebersihan. Jadi amanah kepada diri sendiri itu kita harus menjaga kebersihan, harus mandi, harus bersih, harum, terus memberikan hak-hak anggota tubuh. Hak-hak anggota tubuh itu misalnya kalau kalian mengantuk harus tidur, kalau lapar harus makan, kalau capek harus istirahat. Itu namanya memberikan hak-hak karena tubuh manusia itu punya hak tidur. Jadi kalau capek jangan dibiarkan, harus istirahat. Kalau mengantuk harus tidur. Kalau lapar harus makan. Itu namanya amanah kepada diri sendiri. Menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu adalah amanah kepada diri sendiri. Apa contoh dari amanah kepada diri sendiri? Terus menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh. Itu namanya amanah kepada diri sendiri. Nomor 3 ialah amanah kepada orang lain atau kepada amanah kepada orang lain atau kepada manusia atau bisa kepada masyarakat ialah merupakan manusia adalah merupakan makhluk bermasyarakat yang saling bergantung, harus tolong menolong, saling membantu. Itu namanya amanah kepada orang lain. Jadi manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Ada orang yang mau hidup sendirian di dunia? Ada. Pasti selalu membutuhkan. Maka dari itu amanah kepada orang lain kita harus menjaga kepercayaan orang yang telah orang itu berikan pada kita. Kita harus saling tolong menolong, harus saling membantu dan menjaga kepercayaan. Contoh misalnya tetangga kalian minta tolong, ini saya minta tolong ya, kucing saya dijagain misalnya.
Nanti saya pulangnya jam 5 sore. Apa yang kalian harus lakukan pada kucing tersebut? Apa dibiarkan lari sampai hilang? Apa harus dijaga sampai pemiliknya datang? Harus dijaga sampai pemilik yang menitipkan datang. Itu namanya amanah. Ada berapa macam-macam amanah? Tiga. Ada berapa macam-macam amanah? Tiga. Satu amanah. Dua amanah kepada. Tiga amanah. Bagus. Ada yang belum paham penjelasan ibu? Paham semua? Iya. Baik, kalau seperti itu ibu akan memberikan tugas. Nanti dijawab. Ini tugas kelompok.
Meli sekarang baca tugasnya di depan teman-temannya. Pertanyaan nomor 1, seperti apa contoh dari perilaku amanah? Mengerjakan PR yang diberikan oleh guru. Apa hikmahnya jika kamu berperilaku amanah? Dipercaya orang lain, mendapatkan simpati dari semua pihak, hidupnya sukses dan dimudahkan oleh Allah. Maka ketika orang itu memiliki perilaku atau sikap amanah, maka orang itu akan disenangi orang lain, dipercayai oleh orang lain. Hidupnya akan sukses karena dia selalu jujur. Paham? Ada yang belum paham dengan penjelasan dari temannya? Ya? Apa akibatnya jika kamu tidak berperilaku atau tidak mempunyai sikap amanah? Maka akan mengalami kerugian, kita akan dianggap tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Maka orang yang tidak berperilaku amanah dia akan rugi. Duduk, silakan duduk Meli. Seperti apa saja contoh-contoh amanah itu? Ada yang tahu? Jawab. Contoh perilaku amanah. Ada yang tahu? Contoh perilaku amanah. Itu nomor 1. Contoh perilaku amanah ialah ketika diberikan PR oleh guru, maka harus dikerjakan. Itu namanya amanah. Terus hikmahnya apa kalau orang itu mempunyai sikap amanah? Maka orang itu akan disukai semua orang. Maka orang itu akan mendapatkan simpati dari orang lain. Hidupnya sukses. Itu adalah hikmah jika orang itu memiliki sikap atau perilaku. Terus sekarang apa hikmahnya? Apa akibatnya? Sekarang ada yang tahu apa akibatnya jika tidak mempunyai perilaku amanah? Apa akibatnya? Maka akan mengalami kerugian. Orang itu akan rugi. Akan dianggap tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Itu akibat kalau orang itu tidak mempunyai perilaku amanah. Orang yang tidak mempunyai perilaku amanah akan rugi. Dia akan dianggap tidak jujur dan tidak bisa dipercaya. Apa arti dari amanah? Ayo, apa arti amanah? Amanah ialah arti dari amanah adalah bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Untuk pelajaran hari ini sampai di sini. Materi selanjutnya
Yang akan dijelaskan adalah contoh-contoh dan hikmah-hikmah perilaku amanah.